dalam Polri ini terdepan untuk membuat mendesak KPK usut tuntas kasus BLBI. Dia yang mau kerja terus. Kan ini juga masalah ini. Tolong kalau bisa bagi semua. Janganlah kita cuma berujung KPK. KPK itu tahu Jakarta. Sini ada Polda. menaruh harapan kepada KPK. Memang kalau kita bicara gerakan korupsi di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, untuk menyatukan tekad bersama mengawal kasus-kasus tipikor yang ada di Indonesia, khususnya pada Sulawesi Selatan ini. Jangan sampai ada penutup mulut. kalau perlu saya terdepan kalau persoalan modulasi. Jadi saya minta Garuda ini betul-betul mengawal kasus korupsi. Saya selalu ada. Di mana-mana saya selalu ada. Saya selalu berada di mana-mana. Itu ketuanya dan Pak Nur. Pak Ketua iya, harus turun dulu. Setahu saya jasa nomater merah itu yang paling ditakuti di Sulawesi Selatan sama dengan UI. Tapi sekarang cuma yang sering turun aksi adalah UI. Ya, UI juga sudah daun-daun saya karena sedikit-sedikit bergerak ditangkap, sedikit-sedikit ditangkap. Kenapa? Masyarakat biasa penjual kopi sekalian. Ini yang saya mau kasih respon yang baik sebenarnya adalah ketika KPK benar-benar memperlihatkan kerja yang baik menangkap Gubernur Sulawesi Selatan, itu kita mesti berikan apresiasi bahwa beliau orang yang kuat, beliau orang apa ternyata bisa tangkap. Di masyarakat yang tidak bisa jalan di kepolisian. Kenapa harus KPK yang jalan? Baru tuntas ini kasus. Kenapa polisi kita tidak support juga? Supaya dia juga bergerak. Jadi saya mohon adik-adik mahasiswa sama teman-teman sini aktivis korupsi ini, janganlah kita cuma berujung KPK. KPK itu tahu Jakarta. Sini ada Polda, ada Polrestabes, ada Polsek. Kenapa kita tidak berafiliasi? Referendum atau apa saja namanya, Garda Tipikor ini terdepan untuk membuat mendesak KPK usut tuntas kasus BLBI, kasus bansos. Jangan beroporia di setiap daerah. Ini kasus sudah berapa lama? Jangan di SP3 kali ini kasus. Mari kita sama-sama memberikan support untuk KPK usut tuntas seluruh kasus KPK, kasus korupsi di Republik ini. Kalau itu kasus BLBI ternyata ada korupsi, kenapa mantul sekarang KPK? Kenapa lari di setiap daerah? Ini tidak objektif. Ya, mari kita sama-sama. Saya minta teman-teman dari mahasiswa, mari kita gerak terdepan terkasus korupsi di Republik ini. Jangan diam. Apa sih kasus ini? Ini baru berapa miliar? Ada triliunan. Berapa triliun BLBI? Berapa triliun kasus bansos di Republik ini? Banyak lain lagi. Mohon maaf, Pak Jus saya tahu. Mohon maaf, saya kemarin membakar motor saya. Mohon maaf, A1, salah satu dinas di Kota Makassar korupsi. Dan dia 3 tahun 6 bulan dikena. Bukan karena saya bakar motor saya, tidak, karena saya mau soroti ada apa saya bakar motor. Nenek saya berjuang merah putih untuk merdeka, harta dan nyawanya.
demi merah putih. Ya, saya minta teman-teman ada mahasiswa, ya angkat ini kasus ini, angkat kasus BLBI sudah berapa tahun sudah mangkir ini, kasus bansos sekalipun itu. Radar Pikor. Pak Yusuf, tujuan acara ini dilaksanakan seperti apa ini? Jadi pada dasarnya kami Garda Tipikor membuka wadah kepada masyarakat Sulsel khususnya Makassar untuk bagaimana bisa menyikapi sebuah isu yang tersebar di masyarakat ini dengan lebih intelektual. Artinya jelas dari bagaimana pandangan dari pengamat, pandangan dari akademisi terkait isu yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan kasus OTT yang kemarin. Nah itu merupakan landasan awal tujuan kami kenapa membuka wadah diskusi publik seperti ini. Oke, untuk idenya siapa ini sampai tercipta diskusi publik ini? Untuk ide tentu ini langsung dari kami internal Garda Tipikor. Ini sebagai bentuk responsif dari Garda Tipikor menyikapi dari kasus yang ada di Sulsel ini. Oke, apakah ada kaitannya dengan penangkapan Nurdin Abdullah oleh KPK? Ya tentu, karena penangkapan Gubernur Sulsel ini kan merupakan regional, masuk dalam regional Garda Tipikor. Artinya tidak etis rasanya ketika Garda Tipikor yang berada di wilayah Sulsel tidak mau mengeluarkan sikap sebagai lembaga anti rasuah. Mungkin seperti itu. Oke, siap. Kalau bisa tahu Garda Tipikor di bawah naungan apa nih? Garda Tipikor saat ini berada di naungan Fakultas Hukum Unhas sebagai unit kegiatan mahasiswa. Oke, siap. Makasih Pak Ketua. Bersorak terus. Oke, izin Pak Ketua, terkait acara ini komentarnya seperti apa Pak Ketua? Ya saya kira acara ini ya patut untuk kita support dan tentunya suara-suara atau gerakan-gerakan dialog publik itu menjadi wajib sebenarnya bagi pemerintah anti korupsi. Undang-undang sudah memberi ruang kepada peran serta masyarakat. Coba kita telisik atau telah merujuk pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 2001. Di sana ada hak masyarakat yang tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok atau lembaga ya komunitas, tapi bahkan seluruh lapisan masyarakat di negara ini. Di sana ada hak mencari, memperoleh, bahkan menyampaikan atau melaporkan dugaan perkara korupsi. Jadi pada saat ini adalah wujud peran serta dan bagi kami penggiat NGO anti korupsi tidak ada alasan untuk tidak merespon, mensupport atau menghadiri acara ini. Kita berharapnya ke depan bakal muncul gerakan-gerakan seperti ini. Oke Pak Ketua, apakah ada kaitannya tertangkapnya Nurdin Abdullah dengan acara ini? Ya, saya kira kalau kita menelisik atau melihat temanya mungkin ada kaitannya dan saya kira ini bukan tema yang keliru ya. Karena memang ini sudah menjadi pembahasan nasional. Karena jelas sekali disampaikan oleh KPK bahwa tersangka ini penyebabnya karena adanya beban utang terhadap biaya-biaya pilkada kemarin. Sehingga kemudian dia berani melakukan tindakan suap atau gratifikasi. Nah, ini kan ironi dan harusnya tidak terjadi lagi. Nah, kemudian muncul adik-adik atau kawan-kawan dari Garda Tipikor untuk menggelar diskusi ini bagaimana mencari atau menemukan masalahnya sehingga lahir solusi yang konstruktif. Ya tentu adalah hal yang patut kita aplaus. Oke. Terakhir Pak Ketua, harapan dari pertemuan diskusi publik ini seperti apa? Ya semoga dialog hari ini tidak berhenti hanya sampai di sini, tapi minimal nantinya akan menawarkan suatu sikap nyata atau solutif kepada aparat penegak hukum, bukan hanya kepada KPK, tapi juga pada jaksa atau pada kepolisian. Karena kalau bicara dugaan korupsi kan kadang-kadang memang muncul pertimbangan di mana lokus deliktinya, di mana terjadi suatu peristiwa. Nah, karena peristiwanya katakanlah di Sulsel ini, maka mau tidak mau kalau kembali merujuk pada lokus delikti, tentu kan ada kewenangan di sana oleh Kapolda atau oleh kepolisian, tapi dengan tidak bermaksud mendiskreditkan mengapa kami laporkan ke KPK karena pertimbangan-pertimbangan tadi yang 11 itu. Siap, makasih Pak Ketua. Siap. Bagaimana ke depan ini ada peninjauan kembali. Terkait tadi acara diskusi publik tadi, itu tanggapannya sendiri seperti apa? Tanggapan saya alhamdulillah itu baik dan itu bisa mendorong sebagai garda terdepan dalam mengawal kasus korupsi, dan saya harap Garda Tipikor ini bisa lebih eksis dan bisa lebih berperan tentang melawan korupsi. Siap. Karena itu di mana garda terdepan mengharapkan partner yang bermak untuk mengawal kasus korupsi, dan insya Allah kami akan memberikan data yang lebih banyak tentang menyangkut hal-hal korupsi
korupsi yang ada di Sulawesi Selatan terkhusus di Indonesia. Di Indonesia terkhusus Sulawesi Selatan. Oke, siap, makasih.